Halo, sebelum mulai, saya ingin mengucapkan selamat datang untuk kalian dan juga yang baru pertama nonton konten channel Maestro Films. Karena kedepannya akan ada berbagai rekap alur cerita film dari berbagai genre. Dan untuk itu, pastikan kalian udah subscribe dan tekan tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan update konten kami. Masih bersama saya Alfonso yang akan memandu jalan ceritanya. Saya ucapkan selamat menonton. Setelah intro berikut. Pada edisi kali ini, lagi-lagi saya akan kembali merekap film zombie berbahasa Prancis berjudul La Horde tahun 2009. Walaupun film ini udah dirilis sekian lama, tetapi konsep cerita yang disajikan cukup menarik, di mana terdapat polisi yang melakukan penyergapan ke sekelompok bandar kriminal. Namun tanpa diduga, muncul wabah zombie yang terpaksa membuat mereka harus bekerja sama demi melewati semua ini. Kira-kira bagaimana kelanjutannya? Film ini dibuka oleh seorang pria bernama Frank yang dibuat terkejut melihat rekan satu kepolisiannya bernama Matthias yang dalam kondisi tewas berada di tempat pembuangan sampah. Setelah itu, terlihat upacara pemakaman yang dihadiri beberapa rekan kepolisiannya. Lalu, Frank pun mulai berbicara kepada sang adik yang bernama Aurore. Di sini, Frank menyayangkan perbuatan adiknya yang selama ini ternyata adiknya telah berselingkuh dengan Matthias yang diketahui Matthias sudah memiliki istri. Tiens, c'était tout pour moi. Ça vous fait chier. Avec ton cul, j'en ai rien à branler. Lalu terlihat Tony dengan Ausem yang dimana mereka berdua merasa bersalah atas kematian Matthias yang terbunuh oleh sekelompok bandar kriminal di malam itu. Kemudian, Ausem pun bertemu dengan sang istri dari Matthias. Dan di sini Ausem turut berduka sekaligus menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa menjaga suaminya saat itu. J'ai déjà perdu mon mari. Je veux pas perdre ma famille. Promets-moi de les ramener tous. Frank pun juga meminta maaf atas kelakuan adiknya yang baru terungkap baru-baru ini. Dan sang istri pun memohon kepada Frank untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh orang-orang yang menyebabkan suaminya tewas. Beberapa hari kemudian, tibalah para polisi ini yang mendatangi pria yang dicurigai tahu letak persembunyian bandar kriminal itu dan mulai menginterogasinya. Namun, karena pria itu yang masih tutup mulut, mereka terpaksa melakukan cara kekerasan. Setelah mengetahui detail lokasinya, malam harinya juga, para polisi ini pun langsung menyergap bandar kriminal itu yang diketahui bersembunyi di sebuah apartemen. Dan nampak Frank yang sudah terlihat kesal, langsung membunuh penjaga tempat itu. Lalu Ausem pun mengingatkannya agar bisa menahan amarahnya. Kemudian mereka pun segera menuju atas, menaiki tangga. Dan saat tiba, mereka pun mulai memasang peledak pada pintu. Dan tanpa diduga, muncul penjaga apartemen ini yang dengan polosnya menawarkan shotgun miliknya untuk memudahkan membunuh bandar kriminal itu. Hal ini pun justru membuat mereka ketahuan, yang dengan mengejutkan Frank pun terkena tembakan pada lehernya dan membuat meledak seisi pintu hingga membuat mereka langsung tertangkap basah di awal. Kemudian terlihat sang pimpinan kriminal yang bernama Markudi. Ia lantas menanyakan apa tujuan penyergapan ini. Dan begitu juga dengan sang adik yang bernama Bola mulai mengancam membunuh mereka. Namun dengan sikap kedewasaan Markudi, lantas ia pun mencegahnya. Bougera pas d'ici. Tant que ces fumiers nous auront pas dit ce qui nous attend dehors. Lalu sang anak buah pun dipanggil untuk ke atas. Namun, tanpa diduga, anjing penjaga itu pun terlepas dan terdengar suara teriakan yang membuat mereka sontak keheranan. Kemudian terlihat kondisi Frank yang sudah sekarat dan akan bisa segera tewas jika dibiarkan. Karena melihat para polisi yang masih saja tutup mulut, Markudi pun langsung menembak kaki Tony. Dan Ausem pun mulai mengatakan bahwa ini semua untuk membalas nyawa temannya yang tewas karena Markudi. Markudi pun lantas menatap Frank yang sepertinya melihat kondisinya yang sudah tidak tertolong.
Tak berselang lama, dengan mengejutkan, terdengar suara teriakan di belakang yang membuat mereka sontak waspada. Lalu hal ini pun terjadi bersamaan dengan situasi di luar yang terlihat penuh ledakan. Kemudian, salah satu rekannya pun membuka pintu dan dengan cepat keluar zombie entah dari mana. Dan dari sinilah awal mula ancaman dari para zombie dimulai, yang membuat mereka semua segera melarikan diri menuju rooftop apartemen. Lalu mereka pun mulai memandangi kondisi sekitar, yang menggambarkan kehancuran di berbagai tempat, ditambah sudah terdapat para zombie yang berkerumunan. Lalu di sini, Osem yang menyadari waktu mereka tak banyak, mulai mengajak Markudi untuk bisa bekerja sama melewati ini semua. Tentu hal ini pun ditentang oleh kedua belah pihak, mengingat mereka sama-sama berambisi untuk membunuh satu sama lain. Namun karena harus menghadapi ancaman ini, bagaimanapun juga mereka harus bersatu. Ce que je veux, moi, c'est sortir d'ici vivant. Mais je sais qu'on a plus de chance avec vous. Kemudian mereka pun menuju ke bawah dan kembali ke kamar untuk mengambil berbagai senjata serta amunisi. Lalu Aurore pun masih tidak setuju dengan keputusan Osem yang memilih bekerja sama dengan mereka dan berkata bahwa Osem telah membawa timnya menuju kehancuran. Namun, Osem mulai memutarbalikkan fakta yang dimana justru Aurore lah yang telah membuat Matthias terbunuh dengan berpura-pura bahwa ia telah hamil olehnya. Sehingga hal ini pun membuat pikiran Matthias terganggu dan mengakibatkan Matthias harus tewas dalam misinya. C'est Tony qui t'a dit ça? C'est toi qui lui as enfumé la tête. Maintenant, regarde dans quelle merde tu nous as foutu. Kemudian, mereka pun melanjutkannya dengan menelusuri tiap lorong dalam kegelapan. Lalu suara pun mulai terdengar, dan dengan tiba-tiba muncul serangan zombie yang membuat Aurore dan Tony terpisah dengan mereka. Mereka pun segera melarikan diri, yang tak sengaja membuat temannya tertinggal, dan disinilah Jimenez dengan tangan kosong mencoba melawan para zombie. Hal ini pun lantas memancing perhatian dari para zombie lainnya yang langsung mengejar Jimenez. Dengan naas, zombie pun menggigit kaki Jimenez. Lalu Osem yang khawatir akan rekannya yang terpisah pun mulai berusaha menolongnya. Namun, Markudi dengan tegas memperingatkan untuk tunduk dengan aturannya. Seul maintenant. Si tu veux maintenir notre accord, t'as intérêt à calmer ta susceptibilité. Setelah itu, diperlihatkan Aurore dan Tony, yang dimana di sini kondisi Tony makin di ujung tanduk setelah anjing yang terinfeksi telah menggigit punggungnya. Lalu kembali ke mereka yang tanpa sengaja melihat seseorang sedang menggunakan kapaknya. Di sini sang kakek bercerita bahwa sejak tadi ia sudah bertarung habis-habisan dengan para zombie, hingga ia pun merasa jiwa mudanya bangkit kembali. Kemudian, mengingat kaki Jimenez yang sudah terinfeksi oleh zombie pun, sang kakek lantas berniat untuk memotong kakinya guna menghentikan persebaran infeksinya. Namun, Jimenez yang tidak terima pun lantas mengancam sang kakek hingga menimbulkan pertikaian. Allez, coupe-lui la jambe. Sinon, je te dirais pas qu'il faut lui couper la jambe. Couper la jambe, voilà. Vous la fermez maintenant! Lalu Sin berbalik ke Aurore yang masih kesal kepada Tony yang telah membocorkan rahasia hamil settingan dari Aurore, yang karenanya membuat banyak orang mulai membenci Aurore. Dan Tony pun melakukan ini untuk meluruskan hal yang benar. Lalu, dengan tiba-tiba, luka pada lengan Tony pun makin terlihat parah dan membuat Aurore memutuskan untuk membunuhnya. Kemudian kembali ke mereka yang memilih beristirahat sejenak untuk sekedar minum-minum. Dan sang kakek pun menceritakan sejarah singkat hidupnya yang merupakan seorang kriminal yang pandai membuat bom. Lalu Markudi pun memberitahu sang kakek bahwa Osem merupakan satu-satunya orang yang baik di sini, hingga membuat sang kakek sontak terkejut melihat polisi yang bisa bekerja sama dengan para kriminal saat ini. Setelah itu, mereka pun segera bergegas dengan memakai obat-obatan terlarang sebelumnya, hingga
Mereka pun berniat membuka paksa pintu lift. Namun, dengan cepat muncullah zombie ke hadapan mereka. Tetapi di sini Bola, Jimenez, serta sang kakek justru mempermainkan zombie itu dan menganggapnya lelucon. Lalu Markudi yang turut menyaksikannya pun sontak kesal. C'est ça, tu te prends pour un dur? Arrête, t'as dit. Tu te prends pour un dur? Dan di sini terlihat Jimenez yang memprovokasi Bola agar berani melawan sang kakak mulai saat ini. Lalu dengan mengejutkan, datang Tony dengan kondisi terseok-seok. Dan di sini Tony mencoba menuturkan rahasia lain dari Aurore. Namun dengan cepat, Aurore pun datang dan langsung menembaknya, hingga membuat Awesome pun lantas emosi. Il allait devenir comme eux. Mais il était pas mort. C'est toi qui viens de lui foutre une balle dans la tête. Fais gaffe pour toi, Flicard. On a besoin de tout le monde. Laisse-la. Dan disinilah Jimenez yang berhasil memprovokasi Bola untuk memberontak mereka semua. Lantas mengambil seluruh senjata maupun amunisi yang ada. Markudi pun sontak terkejut melihatnya, sekaligus tidak rela adiknya dipermainkan orang lain. Tu arriveras pas sans moi. Au contraire, Adi. J'aurais dû me couper la jambe, l'autre manouche. Il serait pas allé bien loin. Kini keadaan pun berbalik, di mana Markudi yang tersisa sendiri harus bekerja sama dengan mereka. Kemudian mereka pun terkejut menyaksikan para zombie yang nampak membeludak di depan pintu masuk. Dengan beruntung, sang kakek pun berhasil menemukan berbagai senjata serta amunisi yang lengkap di ruang penyimpanan bawah. Namun, terlihat Aurore yang nampak masih memiliki dendam kepada Markudi. J'ai jamais oublié pourquoi je suis venu. Moi non plus. Tanpa diduga, kaca penahan pintu pun mulai pecah dan hal ini menimbulkan masalah serius di mana para zombie yang sebanyak itu langsung mengejar mereka. Namun diperlihatkan Markudi yang terkejut melihat tas senjata yang dibawa sang adik sedang tergeletak. Dan saat ia memeriksanya, betapa mengejutkannya, sang adik sudah dimangsa oleh Jimenez yang sudah menjadi zombie saat ini. Allez, allez, viens. Tu crois que tu vas me baiser la gueule? Tu crois que tu vas... Namun apa daya, sekarang hanyalah tersisa penyesalan. Lalu mereka yang menyadari waktu mulai habis, lantas segera melarikan diri. Dan disinilah Awesome dengan keberanian yang ia miliki, rela mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan mereka semua. Dan terjadilah adegan epik, di mana Awesome yang mulai dikerumuni para zombie, hingga membuat jiwa barbarnya muncul. Setelah itu, tersisa mereka bertiga. Lalu di sini Aurore pun berniat melarikan diri. Dan Markudi pun sontak terkejut mendengarnya. Karena sangat tidak berperasaan. Meninggalkan teman yang rela berkorban demi nyawa mereka. Namun lagi-lagi Aurore pun tidak memperdulikannya. Kemudian giliran sang kakek di jalur belakang. Yang mencoba mengulur waktu dengan senapan mesin tersebut. Lalu Aurore pun berhasil menemukan pintu menuju keluar. Namun yang jadi permasalahan, pintu itu terkunci dan sulit untuk dibuka. Hingga hal ini pun membuat para zombie makin berdatangan. Dan dengan naas, peluru sang kakek pun habis. Ditambah Aurore dan Markudi yang masih kesulitan membuka pintu. Hingga dengan cepat, sang kakek pun memilih mengorbankan dirinya dengan meledakkan sebuah granat. Mereka pun berhasil keluar. Dan pada akhirnya, sekarang tersisa mereka berdua. Dan di sini terlihat Markudi yang masih menyesal akibat adiknya yang tewas. Ditambah ia merasa berutang nyawa kepada orang-orang yang rela berkorban untuknya. Namun dengan mengejutkan, tanpa ada perasaan sama sekali, Aurore justru menembak Markudi saat itu juga. Dan hal ini pun membuat Markudi makin tidak percaya dengan sikap Aurore. Dan ya, film pun selesai. Walaupun film ini dirilis sudah sekian lama, namun alur cerita yang disajikan cukup menarik. Ditambah pesan yang disampaikan turut membuat haru orang yang menyaksikannya. Hal ini ditunjukkan dari para manusia yang berbeda latar belakang akan bisa bekerja sama satu sama lain untuk tujuan bersama. Dan juga yang mengejutkannya, seorang penjahat yang kejam sekalipun masih mempunyai rasa kemanusiaan dan hati nurani. Ketimbang seorang aparat berwajib yang justru hanya berhasrat melampiaskan dendamnya, serta hanya memperdulikan dirinya sendiri.
Jika kalian suka dengan konten kami, silakan like dan subscribe. Saya Alfonso pamit undur diri. Terima kasih.